Gini masih masih kelihatan ini Ki. Kalau ini dijepit ke di handphone. Nggak dijepit di sini. Enggak, soalnya nanti kalau misalnya mau dicabut ininya, mau di zoom. Nggak masalah. Sini aja ya, sama itu nih Pak. Mungkin belum nyala. Ini berarti masuk di jauh. Tes. Tes. Digedein. Yang di sini kan ada. Gedein. Tes. Iya. Belum nyala tadi. Sini waktu Ernest tes itu belum nyala. Oh, dulu. Ganti. Enggak, buka ini mungkin keganjel tesnya. Tapi nggak kunci. Hmm? Tinggalan nggak kurang lagi. Nggak tahu lagi. Yuk. Oke. Gimana udah? 40? Kamu coba ngomong. Tes. Enggak. Kalau Nggak masuk. Suaranya sih jauh. di NLive ya. Hah? Suaranya masih jauh. Lebih waktu ngomong di sini lebih deket di sini. Masih jauh. Mungkin kebalik. Tapi harusnya enggak sih. Sama aja kok. Tapi dibanding waktu suaraku di sini, suaraku jauh lebih kencang dari suaramu. Coba Nas. Tes. Kenceng kok. Yuk, oke udah, buka deh. Yuk. Mungkin naikin dikit kali. Wis. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Jadi siang ini saya akan mendimbukan menu yang cukup praktis. Itu ayam kodok ya, buat kita siap-siap di bulan depan untuk menyambut tahun baru Imlek. Nah, pertama-tama saya akan skip dulu untuk bagaimana cara boning ayamnya. Jadi saya akan membuat adonan dulu pertama kali, adonan untuk isian. Begitu setelah itu saya sudah siapkan kulit ayamnya di sini, seperti ini. Nah, ini kulit ayam yang cukup utuh. Tinggal hanya menyisakan bagian sayap saja. Nah, nanti sembari kita mengukus ayam ini, nanti baru saya praktekkan bagaimana caranya untuk membuat kulitnya supaya utuh seperti ini. Nah, sambil juga saya nanti akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya, yaitu mulai tentang jenis ayam apa yang dipakai, kalau nggak pakai roti gimana,
semua akan dijawab satu persatu sambil saya mengerjakan. Nah, oke, kalau gitu kita mulai saja sekarang. Nah, jadi di sini sudah disiapkan. Saya urutkan dari bawang merah goreng. Nah, kali ini saya akan membuat 2 resep. Jadi bawang merah di sini ada sekitar 40 gram. Berikutnya diikuti dengan garam, gula, pala bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Dan gak lupa juga kita pakai Vilma Prestige di sini. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan roti yang dicampur, yang direndam dengan susu. Kelihatan ya cairannya? Enggak jelas. Sebentar, Mungkin agak tinggi aja. dibuka dulu aja. Nah, ada ya. Jadi ini roti dengan susu. Nah, kenapa kok harus direndam dulu? Ini adalah kunci bagaimana kita membuat ayam kodok atau meatloaf yang nggak kering dan dia juga bisa kenyal. Nah, di pertanyaan sebelumnya juga ada yang tanya, gimana sih kalau misalnya nggak pakai roti, pakai tepung roti? Boleh. Syaratnya adalah menggunakan roti. Nggak perlu roti yang baru ya, karena kalau roti yang baru teksturnya dia punya sifat yang menyerap cairan, jadi akhirnya nanti meatloaf kita atau ayam kodok kita dalamnya jadinya kering. Jadi ini direndam dulu, terus dihancurkan sampai seperti bubur. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia bisa merata, cairannya pun merata. Nah, terus ini juga nggak bisa diganti dengan air karena air nggak ada kandungan lemak, terus juga kurang mengikat. Jadi kita pakai susu cair. Dan juga jangan pakai susu yang skim karena susu skim juga kandungan airnya juga lebih banyak. Nah, kalau sudah seperti bubur seperti ini, bisa dicampurkan telur. Saya ingatkan lagi kalau yang saya buat sekarang adalah 2 resep. Jadi saya menggunakan 100 gram telur. Dicampur aja. Nah, berikutnya daging ayam yang sudah digiling dan daging sapi giling. Nah, sebelumnya ada pertanyaan juga, ayam ukuran berapa sih yang cocok untuk membuat ayam kodok? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya. Nggak ada yang cocoknya, nggak ada yang cocok, nggak ada yang nggak cocok, semua ya sama aja. Nah, sudah tercampur, sudah di mangkok pengaduk semua, kita bisa langsung tuang dan campurkan semuanya. Campur aja langsung, bisa menggunakan KitchenAid, bisa pakai tangan juga. Nah, terus untuk supaya ayam kodok kita ini dagingnya kenyal, nggak kering, kita harus menggunakan daging yang punya kadar lemak sekitar 20%. Jangan kurang karena nanti akan kering dan nggak kenyal, dan jangan lebih juga karena kalau lebih jadinya ngendal waktu dimakan. Nah, berikutnya ada juga yang bertanya kalau gimana sih cara menjahit yang bagus. Nah, kalau menurut pengalaman saya, lebih baik menjahit dengan benang yang dipakai untuk jahit kancing. Karena karena ukurannya kecil, jadinya tidak merusak kulit. Tapi ada beberapa juga yang menjahit pakai benang kasur. Nah, saya sih kurang menyarankan karena kan benang kasur itu cukup besar dan nggak enak juga
kalau sudah matang begitu dicabut dia bisa ini nih, bisa merobek kulitnya. Chef, ini ada pertanyaan seputar dagingnya ini, Chef. Oke. Kalau misal mau pakai ayam aja, nggak mau di mix, ini ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Kan ini oke. mix sapi sama ayam. Kalau Betul. misal ayam aja, boleh nggak? Terus kalau misal ada pertanyaan lagi, kalau misal pakai dada ayam aja, gimana, Chef? Untuk kalau menggunakan ayam saja dulu ya. Jadi kalau pakai ayam aja akan beda di teksturnya, karena teksturnya ayam kan cukup lunak. Jadi mungkin harus ditambahi jumlah daging ayamnya. Terus untuk cairannya juga dikurangi sedikit supaya nggak terlalu lembek. Terus berikutnya untuk dada ayam terserah juga. Kebetulan saya pakai ini campur ya, dada dan paha. Ada lagi Chef Miki pertanyaannya? Ini ada, sebentar. Ini untuk yang daging ayam tadi. Ya. Ada yang tanya, untuk mengetahui kadar lemaknya ayam gimana ya, Chef, kira-kira? Oh sorry, yang lemak tadi itu yang sapi. Oh, Jadi kalau yang- misalnya mau keset bisa dikeset misalnya apa ya, kayak firm gitu, rada kering. Jadi kalau misalnya ayam ya kita pakai dada ayam aja. Itu sudah, ya kan lemaknya juga sedikit, tidak seperti kalau kita menggunakan paha yang begitu kita panggang akan mengeluarkan banyak minyak. Tapi mungkin pertanyaannya tadi maksudnya bagaimana kalau kita tahu daging itu campurannya 20% gitu. Biasanya kalau dari supermarket udah 20%-an biasanya. Kasih tahu aja Mas. Nah, ini ayam yang sudah saya pilih sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah dagingnya, daging dada, tulang. Nah, kita bisa lihat warna putih susu di sini. Nah, ini merupakan beberapa lemak-lemak yang ada biasanya di bawah kulit. Yang kalau memang kita tidak menginginkannya, kita bisa hilangkan nih. Seperti ini. Ini dihilangkan aja. Kalau memang tidak mau menggunakan lemak atau kita harus mau mengatur. Nah, kalau 20%-nya berapa ya tinggal ditimbang aja. Karena kan setiap ayam juga beda-beda, jenis ayam pun juga berbeda. Sehingga untuk memastikannya juga kita harus menimbang sendiri. Anggapannya misalnya ternyata dada ini beratnya 200 gram. Nah, tapi ada bagian putih susu ini dia sekitar 20 gram misalnya dari 100 gram. Nah, itu contoh gampang kalau misalnya oh ini berarti 20 gram lemak, seperti itu. Oke, lanjut dulu. Saya akan masukkan adonan ayam ini ke dalam piping bag supaya mudah pada saat memasukkan ke badan ayam. Mungkin ada pertanyaan lagi, Chef? Ini pertanyaan, sebentar. Asik. Nggak jelas. Beberapa ada yang request, Chef, mungkin yang di mic-nya volumenya dinaikkan sedikit. Ini beberapa ada yang bilangnya lebih dari 2, soalnya yang bilang suaranya kurang besar. Nggak, tapi di sini gede kok. Permisi. Nah, coba. Tapi 4 orang yang tanya udah. Coba dicek dulu teman-teman, mungkin volume HP-nya. Ini barusan sudah dibantu untuk membesarkan. Nah, ini adonan kita dan kita siapkan kulit ayamnya di sini. Saya siapkan dulu tray-nya. Chef sambil nyiapkan tray-nya, dia yang tanya Oke. juga soal daging tadi. Ya. Kalau misal
dagingnya cuma dicopper aja. Ini kan tadi saya pakai daging giling yang sudah gilingan ya. Kalau Ya. cuma chopper jadi mungkin agak kasar ya chef ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi ayamnya itu saya giling sendiri. Tadi kalau kelihatan ada di adonan ada sisa yang seperti ini, nggak masalah kok untuk kasar atau tidaknya. Mungkin, tapi kalau diusahakan mending sedikit-sedikit gilingnya kalau pakai chopper, jadi bisa halus dan maksimal. Terus ada yang tanya juga chef soal campuran di adonan. Kalau misal dicampuri sayuran, misal campur wortel, brokoli atau daun bawang, boleh nggak chef? Oh, sangat boleh sekali. Tetapi sayur-sayuran tersebut harus dimasak terlebih dahulu. Minimal ditumis terlebih dahulu. Supaya aromanya dapat, rasanya juga dapat. Jadi pada saat mengukus bahan-bahan seperti wortel, daun bawang dan teman-temannya tadi bisa infuse ke dagingnya, jadi rasanya juga lebih kuat. Jadi nggak cuma dapat fisik sayurannya aja, tapi juga dapat rasanya juga. Nah, kali ini saya nggak dijahit ya, tapi saya pakai jarum seperti ini. Kenapa kok pakai jarum? Karena permukaannya dia cukup licin, sehingga pada saat nanti dia matang, waktu ditarik gitu nggak mengurangi resiko untuk sobek pastinya. Oke, jadi saya kunci mulai dari pantatnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Chef, ini jarumnya jarum khusus ya chef? Kok bentuknya panjang banget chef? Ya, jadi ini biasanya yang kita pakai buat masak bebek, ditusuk pakai ini. Cari di itu loh, toko peralatan yang jual untuk restoran Chinese. Pasti ada. Jadi bisa dicari juga di toko peralatan yang menjual untuk restoran Chinese food. Nah, berikutnya saya juga sudah siapkan telur rebus 4 butir saja. Saya keluarkan dulu. Nah, kita masukinnya perlahan aja, sedikit-sedikit. Masukinnya dari bagian atas ya chef ya? Iya, dari bagian leher. Nah, sedikit aja dulu. Hati-hati ya, karena ini cukup tajam. Di sini ditekan sedikit, diarahkan ke salah satu pahanya. Ada yang tanya lagi, kalau misalnya pakai kulit ayam kampung bisa nggak? Oh ya, jadi untuk masalah jenis ayamnya, sebenarnya ayam itu terserah mau jenisnya apa, mau ayam kampung atau ayam boiler atau ayam apapun sebenarnya nggak masalah. Nah, tapi memang katanya orang pakai ayam kampung supaya kan karena kulitnya tebel, jadi nggak gampang sobek. Tapi ada juga permasalahan berikutnya, kulit ayam kampung kan sedikit ulet, jadi kita masaknya cukup lama. Tapi kalau misalnya memang waktunya nggak bermasalah ya dipakai ayam kampung pun nggak masalah.
Chef, ini ada yang tanya, Chef. Tadi nyimpen telurnya kok direndam air ya, Chef ya? Biar apa ya, Chef? Oh, jadi telur itu sudah saya rebus kemarin. Nah, untuk nyimpen telur rebus di dalam kulkas, terutama untuk misalnya kita jualan salad gitu ya, direndam aja di air dingin supaya dia nggak kering. Jadi nggak kering dan tetap enak, tetap lembut pada saat kita makan telurnya. Tapi itu harus diganti setiap hari. Kalau misalnya saya tadi kan ngerebus 10, kemarin kan 10. Sedangkan saya pakai 8 hari ini. Nah, sisa 2 nanti airnya diganti terus bisa disimpan lagi. Tapi airnya pakai air mateng ya, jangan air keran. Tapi ini ada yang tanya, jarum ini selain dari cara yang lain apa? Selain dari jarum ini ya lah. Ada cara lain nggak, Chef? Dijahit kayak menjahit baju. Seperti jahit baju Iya. ya, berarti ya. Itu keterampilan lagi. Iya, kebetulan saya nggak bisa jahit jadinya pakai jarum. Oh iya. Terus ini tadi mungkin ada yang ketinggalan, bisa bilang dikit, Chef. Fungsi rotinya tadi di adonan buat apa ya, Chef ya? Jadi rotinya itu menjaga supaya adonan kita tuh nggak kering. Jadi kalau nama kerennya itu penit, tulisannya panade, bisa di googling. Jadi memang untuk kita membuat meatloaf itu seperti kayak galantin ya, seperti ayam kodok gini, itu sangat membantu dalam membentuk teksturnya. Tekstur ini dalam konteks kekenyalannya, terus juga kering atau tidaknya nanti. Karena kalau misalnya resep-resep yang ada beredar itu, oh ya pakai tepung roti misalnya, tapi nggak ada instruksinya kalau tepung rotinya harus direndam dengan cairan terlebih dahulu. Nah itu biasanya membuat meatloaf kita itu cepat kering. Jadi rasanya kayak makan giant hamburger. Ya kalau kita makan burger enak kerasa dagingnya kan. Tapi kalau misalnya kita makan galantin atau ayam kodok ini, atau makan meatloaf yang American meatloaf itu, ya nggak enak kalau misalnya makannya seperti kayak gumpalan daging gitu kan. Tapi itu semua kembali ke selera. Kalau memang suka yang seperti itu, ya nggak masalah gitu. Ada lagi mungkin? Ini sebentar. Tadi ada yang tanya, Chef. Ini kok piping bagnya di-split di depan ya? Kalau misal di-split maksudnya dimasukkan terus di-split langsung deket paha gitu, bisa nggak sih? Nah, gini, ini kan teksturnya seperti ini, dan ini bukan piping bag yang halus, ini cukup kasar. Takutnya pada saat kita masukkan seperti ini, terus nanti kulitnya sobek, nah nggak jadi bikin ayam kodok nanti. Wah, iya. Kepala sama cekernya boleh dipakai nggak? Kalau ceker boleh, kalau kepala kayaknya susah. Soalnya Boleh. kepala buat masukkan itu ya, Chef ya? Iya. Jadi misalnya kepalanya ada nih di sini. Misalnya di sini. Nah, ruang kerja kita semakin sempit, terus juga kepala ini kan ada salah satu kayak tulang yang kecil-kecil itu. Dan itu juga cukup beban. Nah, itu bisa membuat adonan kulitnya ketarik, akhirnya sobek juga. Nah, kita masukin di sini telur rebusnya di bagian sini, di paha atas, di kedua sisinya. Nah, Chef tadi ya, kan waktu ngisi nih sama Chef ditusuk-tusuk ya. Iya. Itu tujuannya buat apa, Chef? Nah, kulit ini kan cukup kedap. Jadi daging itu pada saat misalnya kita sama kayak niup balon lah, kita tekan, jadinya kan nanti akhirnya ada rongga-rongga udara di sini. Nah, itu kita tusuk, misalnya seperti ini, jadi dagingnya tuh bisa tertekan. Nah, kayak nah, di antara telur yang saya tunjuk ini ada rongga udara. Nah, ini biasanya kita tusuk dan kita isi daging lagi supaya rongga udara ini hilang.
sambil Ini- ada lagi mungkin. Ada nih, bentar masih saya scroll Chef. Oh, oke. Ini megangin ini sama scroll. Nah, Chef, ini ada yang tanya, kalau diisi full gitu, nanti saat dikukus apa nggak resiko sobek ya, Chef? Atau Nah. mungkin ada tips khusus? Untuk mengukus, kita menggunakan kukusan yang dengan tekanan yang cukup rendah. Seperti kita membuat bakpao kemarin, ya kan? Jadi begitu dia sudah airnya mendidih, dikecilkan aja. Jadi karena kita kan membutuhkan panas itu. Dan kita pun mengukusnya pun cukup lama, 25 menit. Jadi sudah dipastikan matang. Terus kalau gimana sih memastikannya ini sudah matang atau belum? Nah, ini biasanya kita sebut sebagai nama lainnya adalah stuffed chicken atau ayam yang diisi, yang diberi isi. Nah, tingkat kematangan atau suhu yang harus dicapai untuk mengatakan ayam ini matang adalah sekitar 70 sampai 75 derajat. Jadi nggak perlu sampai 100 derajat seperti mendidih. Seperti air mendidih. Kenapa? Karena begitu kita selesai, nanti kan kita tetap juga akan di oven lagi ya untuk mendapatkan warna dengan bastingan yang sudah disiapkan pula. Ada lagi mungkin? Ini ada yang tanya soal adonan. Oke, Ini ke adonan boleh dikasih liver paste nggak, Chef? boleh sekali. Cuman kebetulan saya nggak suka jadinya nggak dikasih. Berarti kembali ke selera ya, Iya, liver paste ya. semua tergantung selera kita sendiri. Terus sempat ada yang nanya juga nih, Chef, soal adonan. Kalau misal ayam diganti dengan ikan, mungkin nggak ya? Dagingnya. Daging ayam itu loh. Oh, Bukan ini, bukan kulit ayamnya ya, Chef ya. Kalau kulit ayamnya sih bingung. jadi diganti pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuman balik lagi, tekstur ikan itu banyak airnya. Jadi pada saat kita nanti kita ngukus atau apa akan banyak air yang keluar, ya kan? Jadi volumenya otomatis akan berubah dan nanti akhirnya jadi kayak misalnya kita sudah bikin nih, wih ini gemuk ya gitu. Nanti tiba-tiba begitu kita selesai kerja ternyata dia ngempes kayak gitu kan. Jadi kan nggak enak. Jadi ya disesuaikan saja sih. Tapi secara pribadi saya belum pernah mencoba bagaimana kalau membuat adonannya ini menggunakan ikan. Tapi kalau memang mau dicoba di rumah ya nggak masalah juga. Oh iya, terus ada yang tanya lagi, Chef, soal telur. Ya, Ini satu ayam berapa telur ya maksimal? terserah. Tapi kalau maksimal ya 4 aja, jangan Maksimal banyak-banyak. 4 aja ya. Iya. Jadi di bagian paha atas, dada kanan dan dada sebelah kiri. Terus Ya. ada pertanyaan juga sih, kalau telur ini diganti kentang boleh nggak, Chef? Kentang sebenarnya kembali lagi sih selera ya. Cuman kalau sejenis sayuran seperti itu saya sarankan dimasak terlebih dahulu. Karena contohnya kayak kentang ini ya, mengingat kentang ini kan teksturnya cukup keras dan pada saat kalau misalnya kita masukin di sini dia akan menyerap cairan cukup banyak untuk memulai proses pemasakan sehingga nantinya daging kita bisa kering. Jadi dengan dimasak terlebih dahulu, harapannya adalah tekstur dari daging akan tetap moist dan enak untuk dikonsumsi. Nah, jadi kalau memang sudah di ujung seperti ini, kita bisa tekan-tekan seperti ini ya. Saya pindah posisi. Nah, oke. Tekan supaya memadat di bagian badan dari badan sampai ke kaki. Nah, untuk indikator ini sudah penuh belum sih? Itu kembali lagi ke ukuran yang akan kita gunakan, akan kita buat.
Kalau misalnya kebetulan saya menggunakan ayam dengan ukuran satu whole itu 600 gram. Dan setelah difile, kita boning semuanya akan menghasilkan daging sekitar 300 sampai 350 tergantung kondisi ayam itu sendiri. Nah, kalau ada yang tanya jenis ayam apa yang saya gunakan, saya menggunakan prebiotic chicken supaya dagingnya lebih lembut. Ini ada yang nanya lagi, Chef. Kalau misal pakai ikan bandeng bisa nggak? Kulitnya kan tebel, Chef. Oh, ini kulit. Nggak, ini yang pertanyaan beda lagi mungkin. Kalau misalnya pakai ini kulitnya diganti ikan, itu nanti jadinya otak-otak bandeng gresik, Bu. Bukan ayam kodok lagi. Jadi bukan nggak ada ya, ikan kodok nggak ada ya. Kan Artinya ayam karena kodok kenapa aja. kok ayam kodok? Nah, lihat ini loh bentuknya. Jadinya kan mekangkang gini. Mekangkang. Oh, bahasa. Iya, mekangkang kayaknya. Jadi kayak kodok. Karena posturnya Bu kayak Iya. kodok jadinya. Menurut Google ya. Menurut Tapi Google. saya sendiri juga nggak ngerti kenapa namanya ayam kodok. Tergantung penciptanya, Chef. Iya, betul. Jadi yang pertama kali bikin bilangnya ayam kodok ya, yang lain ngikut, Iya, Chef. tapi yang jelas nama aslinya adalah chicken Valentine. Chicken apa, Chef? Chicken Valentine. Balontin. Iya. Balon itu ya? Iya, Apa? Balon. Balotin. Oh iya, balutin. Chef, ini kalau misal nanti kita isinya kurang padat nih, pengaruh nggak sama tekstur? Kalau tekstur enggak, cuman agak kempes gitu aja. Enggak masalah kok. Kalau Pengaruh masalah ke isian ukuran itu ya. Kalau tekstur isian pengaruhnya di adonan pertama tadi. Kalau misalnya sudah diisikan ya enggak bermasalah. Kalau misalnya tiba-tiba kok kurang kenyal ya, apa isinya kurang banyak? Enggak, itu karena adonan awal kita tadi. Oke, Chef, bentar, pelan-pelan. Nah, Oke, jadi ini sudah. posisinya pindah. Sebentar, saya padatkan dulu. Nah, di sini ada sisa kulit di bagian atas. Sorry, saya bersihin. Ini bisa kita gunakan untuk mengunci. Kunci di sini. Nah, kuncinya gimana ya? Diputer-puter kayak tadi. Jadi seperti jahit tepiannya baju, Bu. Nah, kalau ngerti baju-baju jahit seperti di Neci atau di Renda, ya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, Nah, akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya aduh posisi sayapnya saya kurang suka, bisa diikat. Jadi seperti di sini terus diikat sedikit, kasih benang kasur gitu boleh. Nah, sekarang saya bersih-bersih sebentar, terus kita kukus ayamnya. iya. Nanti teman-teman jangan khawatir, sama Chef Ernest akan didemokan cara menguliti. Karena kita menyesuaikan waktu, jadi ini kita isi dulu. Nanti sambil ngukus, Chef Ernest akan jelaskan cara nguliti. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi sudah kita bisa taruh di oven dulu, di Di kukusan. kukusan. Ngukusnya berapa lama, Chef? Nah, ini sudah ada waktunya di sini 25 menit. 25 menit. Sorry. Oke. Itu kalau sorry Chef, itu suhunya sedang ya? Ya, Kalau misal suhunya. dandang biasa, suhunya sedang. Suhunya sedang aja. Karena kebetulan kan bisa di setting Itu suhu berapa? 100. Kebetulan kan kalau di sini kita bisa setting untuk kecepatan tekanannya atau kipasnya di sini. Jadi kalau misalnya pakai dandang biasa, bisa kita langsung dikecilin gitu aja. Jadi kayak kita ngukus sesuatu, kan nggak perlu air mendidih terus terus-terusan gitu kan. Jadi mendidih, dikecilin, terus dikukus biasa.
Nah sekarang waktunya untuk menguliti ayamnya. Sebentar. Buat teman-teman yang baru gabung, resepnya ada di Instagram Smart Blues Prof ataupun di Instagramnya Chef Ernest ya. Kalian tinggal cari aja poster untuk live baking hari ini, kemudian digeser ke kiri, itu nanti ada resepnya di sana. Dan buat videonya jangan khawatir, setelah demo kita akan posting di IGTV-nya Smart Blues Prof. Nih. Udah habis itu nih. Padahal dari full itu tadi. Nah, ayamnya seperti ini. Biasanya kalau prebiotic chicken itu sudah diplastikin satu-satu kayak gini ya. Ups, sebentar. Ada cairannya. Masih berdarah-darah. Oke, kita keringkan dulu. Nah ini beda ya sama ayam boiler, nggak disuntik-suntik kalau yang ini. Terus kalau misalnya kita masak ayam ini susutnya pun tidak seberapa jauh. Nah, oke. Kita Dia pindah geser. ini ayam utuh. Pakai pisaunya khusus enggak? Saya pakai pocket knife. Dipotong dulu bagian tajam dari sayap untuk jaga-jaga aja. Sama juga untuk di sisi baliknya seperti ini. Nah, berikutnya tipsnya gimana? Pakai hand glove supaya licin. Atau paling enggak kalau nggak ada hand glove, kita potong kuku dulu. Oke, jadi kita mulai dari bagian atas. Nah, pastikan pisau atau apapun itu yang akan kita gunakan untuk memotong cukup tajam untuk menyayat bagian yang lendir, bagian selaput seperti ini. Jadi, seperti ini kita sayat pelan aja. Nah, karena dia sudah langsung lepas. Tadi sebelah kirinya kita sayat bagian kanannya. Nah, pas. Nah, masukin aja jari. Jarinya dimasukin di sini. Nah, kita geser-geser aja kayak gini. Kan kelihatan nih ya. Nah, geser ke kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, sudah. Jadi ini bagian dada sudah lepas. Nah, sudah bisa tembus di sini ya. Nah, berikutnya adalah bagian punggung. Nah, ini cukup nggak susah sih, cukup perlu kesabaran karena kan jadi di bagian sini cukup menempel dengan area punggung sini ya. Jadi sama juga kita geser-geser aja jarinya kanan kiri seperti itu. Jadi sebenarnya nggak lama. Ada pertanyaan lagi mungkin, Chef? Niki? Bentar, nggak bisa nge-scroll. Oh, oke. Nanti dulu kalau gitu. Nanti dulu tanyanya ya. Sambil ngejar ini. Nggak apa-apa kalau bisa saya ini, tapi sambil ngejar
gerakannya dulu. Oke. Nggak pakai, nggak apa maksudnya, nggak dioles, perlu pakai minyak ya? Nggak perlu kan, jadi nggak perlu dioles pakai minyak ya, karena kan ayam ini cukup lendirnya sudah cukup banyak sebenarnya. Kalau misalnya ayamnya dicampur udang gimana? Boleh. Jadi siomay nanti. Iya. Langsung sekalian aja kalau ayam campur udang direndam air abu ya jadi siomay. Siomay kulit ayam. Nah, di sini ekstra untuk di bagian apa ya, ketiaknya ini ya, di bawah sayap. Nah, ini cukup harus berhati-hati karena di sini rawan sobek biasanya di bawahnya sini. Jadi kita harus hati-hati dalam nyayat sendinya. Jadi kita di sini kita temukan dulu sendinya dari, sebentar, kita hilangkan dulu lendirnya, selaputnya. Nah, kita raba perlahan di sini. Di mana sih sendi dari sayap itu? Nah, ini kan kelihatan nih yang putih susu ini. Ya. Ya. Kita sayat perlahan di bagian atasnya. Nah, atasnya disayat perlahan seperti ini. Nah, kelihatan kan itu ada uratnya. Nah, itu akan ada cukup banyak urat di dalam. Nah, itu yang harus kita putuskan secara perlahan. Nah, seperti itu ya. Itu baru satu, karena cukup banyak. Jadi nanti kita raba lagi dengan hati-hati supaya tidak sobek. Nah, sudah kelihatan seperti ini, kita gores ke arah dalam, berarti ke arah dada. Kita akan nemu lagi di sini nanti. Di sini, ya ini ada urat kedua ya, di sini. Berikutnya dibalik lagi, kita sayat lagi perlahan. Nah, di sini sudah ditemukan lagi. Nah, kenapa kok sayapnya ke dalam? Karena pada saat kita sayat keluar, nanti akan kena ini loh, kena kulit tipis, kulit yang cukup tipis kalau di bagian ketiak ini ya. Jadi kita masukkan dari bagian punggung jari. Berikutnya kita keluarkan dari sini. Nah, ini adalah daerah yang cukup aman untuk kita sayat berarti. Sayat perlahan. Berarti untuk ngulitin ini harus benar-benar sabar ya, Ustaz, Iya, ya? sebenarnya bukan susah, sabarnya. Dipotong sedikit. Sedikit. Nah, sudah lepas sayapnya dan kulit pun tetap aman. Nah, ini baru satu sisi, kita kerjakan sisi berikutnya. Sayap kedua. Oke, selaputnya kita gores sedikit supaya dia lepas. Kita cari lagi tulangnya, sendinya. Sudah ditemukan, kita gores perlahan. Oke. Diulangi lagi ya. Jadi kita masukkan dari punggung, disilangkan ke depan dan keluarkan di sini. Nah, ini yang aman untuk kita potong. Nah, arahnya jadi seperti ini. Kita potong ke dalam.
ngikuti di sebelah tulangnya persis ya itu saya berarti di Iya, sendi ya betul, itu sendi. di sendinya. Nah, kalau misalnya biasanya kelihatan nggak? Ini sobek. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita kan sudah seperti ini. Nah, kita lihat di sini kan sobek, ada sobek nih. Nah, sobek ini bisa karena kita nariknya terlalu kencang atau ke sayat ujung pisau tadi. Karena kan kita nggak ngerti nih di dalam ini seperti apa. Nah, itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Ini khusus untuk di bagian ketiaknya ya. Itu biarin aja karena nanti adonannya akan menutup lubang itu dan nggak akan terlihat. Hasilnya akan mulus. Ada yang tanya lagi nggak, Chef, kira-kira? Bentar saya scroll. Eits. Ini kameranya saya kunci dulu. Ya, nah, udah. Sekarang saya scroll. Nah, di sini bagian sayap kita sudah lepas. Jadi tinggal Yes. dicek lagi selaputnya. Nah, tinggal ditarik perlahan ke arah bawah. Seperti ini. Nah, ini kalau ada selaput yang masih nempel, kita potong dulu. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kalau sudah di sini kita cukup mudah, tinggal dimainkan aja jari-jarinya. Kalau misalnya ini nih, nah kita giniin, jadi agak ditekan kayak gini. Nah, dia sudah akan lepas. Oke, berikutnya ke arah paha di sini. Dimasukin aja perlahan. Chef, ada pertanyaan dari yang di inbox Ani Susanti 91. Ayam kodok kalau di suhu ruang tahan berapa lama? Nah, jadi ayam kodok ini kalau sudah matang dan di suhu ruangan tahan berapa lama? Oke. Untuk tahan berapa lamanya? Mungkin hanya maksimal itu di 5 sampai 8 jam. Kenapa? Sebenarnya sih kalau misalnya 8 jam pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngikuti untuk aturan yang food safety ya, karena suhu makanan kita di suhu ruangan di bawah 30 derajat. Dan itu berpotensi untuk bakteri kita bisa hidup karena 30 derajat itu berada di range danger zone dari makanan. Jadi bakterinya kan bisa mulai berkembang biak di situ. Jadi pastikan aja kalau misalnya mau dimakan, dipotong secukupnya. Jadi nggak perlu dikeluarkan semuanya. Chef, ini ada beberapa pertanyaan nih, Chef. Memang udah terjawab di ini ya di chat, tapi biar nanti waktu diposting ulang tetap orang tahu. Oke. Ayam yang hari ini pakai idealnya itu ukuran jenis apa yang Chef Oke. pakai hari ini ya? Dan ukurannya yang ukuran berapa ya, Chef? Oke, yang paling jadi bagus. Hari ini saya menggunakan ayam prebiotik chicken. Dan untuk ukurannya kebetulan saya menggunakan ukuran yang 600 gram. Karena menurut saya cukup lah, kecil, nggak usah besar-besar ya. Tapi kembali lagi ke selera kita dan kebutuhan kita. Kalau kita butuh yang ukuran besar ya boleh pakai ayam yang misalnya sakit 1 kilo atau 2 kilo, itu selera lagi. Dan misalnya kita mau ayam kodok ini, aduh nggak mau diisi telur gitu misalnya. Nah, bisa tuh. Jadi
Ayam 600 gram ini biasanya menghasilkan 300 sampai 350 daging. Setelah jadi dari dada, paha, semuanya ini. Nah, itu bisa langsung diisikan semua. Berarti kalau misalnya nih ya, misalnya ayam ini 350 berarti bisa dicampur dengan daging sapi sekitar 280. Oke, kita potong dan kita ikutkan ya bagian pantatnya ini supaya lebih mudah. Nanti kalau misalnya di tengah jalan mau dibuang ya silakan dibuang. Oke, jadi kita dapat seperti ini. Nah, cukup mudah kan? Iya, Cukup mudah. Bilangnya cukup mudah. Jadi Yang penting telaten. yang bilang susah itu sebenarnya bohong. Oh. Jadi supaya teman-teman beli aja, ngapain bikin? Harganya mahal. Yang penting harus telaten, Sabar, harus ya kan? sabar. Oke, jadi kita sudah dapat yang cukup utuh di sini ya, karena di sini tadi sempat sobek ya. Oke, sini, nah ini nanti saya pakai di berikutnya buat makan siangnya. Makan siang. Oh ya Chef, tadi kalau semisal di bagian badan yang selain di deket sayap tadi yang sobek ya, ada yang sobek, mungkin ada trik buat ngatasinnya Chef? Kalau di bagian tubuh cukup susah ya mungkin, tapi mungkin bisa diakali waktu saat kita ngoven ayamnya setelah dikukus itu di basting cukup tebal aja, jadi supaya dia agak tersamarkan. Tapi kalau misalnya di daerah lipatan, nah lipatan itu cukup mudah. Jadi begitu misalnya di bagian sayap tadi ya, di sini sobek, pada saat kita ngukus kan posisi seperti Kelihatan. jadi posisi ayamnya kan menutupi. Jadi pada saat kita ngukus ketutup, jadi kayak ada yang nempel gitu. Jadi kan ada adonannya, juga dia kan juga membentuk sesuatu yang padat sehingga nggak kelihatan. Kalau oh itu sobek itu nggak kelihatan karena sudah dipraktekkan sebelumnya. Nah, Tergantung posisi ya. iya. Kalau Ini ini ada yang tanya lagi, kalau setelah matang di frozen bisa nggak? Nah, sangat bisa sekali kalau dalamnya nggak ada telurnya. Nah, kalau ada telurnya, saya kurang menyarankan untuk di frozen karena tekstur telurnya yang akan rusak. Teman-teman yang di belakang itu masih proses pertama ya. Jadi kita kukus dulu. Nanti setelah kukus yang 25 menit, baru setelah itu kita oven. Nah, Chef, ini ada juga yang tanya, kalau setelah dikukus nggak di oven, tapi kita goreng boleh nggak, Chef? Boleh aja sih sebenarnya, cuman pasti akan lengket semua. Kalau digoreng lengket semua sih. Iya, karena terus akhirnya kulitnya akan ngelupas semua. Pertama karena kulitnya tipis, ya kan? Terus setelah dikukus itu berbeda kayak kita masak ayam goreng yang direbus ya. Karena kan dia masih ada pengamannya kan yang lengket di dagingnya atau apa. Karena kan, nah sedangkan kulit ini anggapannya nggak ada penahannya. Jadinya akan rawan sobek. Tapi kalau memang maunya seperti itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Mungkin kayak gorengnya pakai itu kali, minyak panas yang kayak ayam Hongkong digantung. Sobek. Digantung. Kalau itu kan dikait di sayap. Oke, jadi saya sudah punya yang sudah jadi. Ntar Ya. saya gerak dulu. Nah, Ini ayam kodoknya, ini ada sausnya, ini sayurannya, di bawah sini juga ada kentangnya. Nah, seperti ini. jadi ini paket kalau mau bikin pesanan ya, Chef ya. Iya, betul Bentar, sekali. saya shoot dulu. Jadi bawahnya dialasin yang aluminium foil, kemudian ditata ya, selada, sayur, tempat sendiri, sausnya sendiri, kondimen-kondimen lain di bawahnya. Nah, sekarang waktunya menjawab kenapa kok dikasih telur nggak boleh di frozen. Sebenarnya ya selera sih. Kalau mau ya nggak apa-apa, tapi memang tidak disarankan.
Chef, ini sambil ada yang tanya nih Chef, beberapa. Kalau misal ayamnya nggak probiotik, pakai ayam boiler gitu bisa nggak? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Selera semuanya. Pokoknya mau ayam kulitnya tebal, kulitnya tipis, pokoknya mau setebal apapun, kalau nggak hati-hati ya tetap sobek. Jadi tergantung dari kita sendiri. Berarti kembali ke teknik untuk mengeluarkannya harus Iya, telaten betul ya. sekali. Nah, Nah, ini yang udah dipotong. kenapa kok nggak di frozen? Ini adalah tekstur telur yang setelah di frozen. Nah, Oh, bisa pecah-pecah gitu ya, Chef iya, ya. jadi kan putih telurnya ini kan nggak enak gitu loh. Masa kita ngasih orang ya seperti ini kan kayak gimana gitu rasanya. Jadi kalau misalnya isinya daging aja, nggak masalah di frozen. Karena kita bisa kukus ulang atau dipanggang ulang atau di microwave. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada telur, tekstur seperti ini di microwave pun akan meledak nantinya. Karena telur nggak iya. bisa di microwave, telur yang sudah matang. Ini ada tanya lagi Chef, kalau misal ayam kodoknya nggak habis, angetinnya gimana ya supaya makan tetap hangat? Nah, misalnya ini saya angetkan ya, biar saya coba sekalian gitu maksudnya. Oh iya. Sekalian dicoba ya, Chef. Nah. Ini contoh nanti yang setelah di oven, teman-teman. Kayaknya enak nih. Mau diangetin apa microwave? Pakai piring. Nah, ini yang ada telurnya di sini. Nah, jadi kita ambil piring yang cukup besar ya. Nah, ini akan saya microwave. Nah, kan katanya telurnya meledaknya. Kita kasih plastik wrap aja. Nggak masalah. Ada yang tanya lagi nggak, Chef, kira-kira? Bentar. Ada. Saya menyesuaikan. Oke, sudah kita seperti ini. Nah, misalnya nih telurnya meledak ya, pasti akan tetap di dalam plastik ini. Nggak sampai microwave kita kotor. Ini Chef Ernest menunjukkan untuk kalau misal dihangatkan menggunakan microwave ya. Iya. Jadi di plastik wrap biar tadi nggak cepat kering juga, sama untuk Betul. resiko telur ya, Chef ya. Betul sekali. Jadi kita Sambil microwave-nya kita tunggu. 1 menit 30 detik dulu. Nah, ada sambil nunggu saya jawab dulu yang tanya. Dari Chef, yang sorry Chef. sebelumnya. Oke. Bentar, ini tadi masih yang berhubung sama waktu penyajian. Oke, gimana? Itu ayamnya setelah dipanggang kok mengkilap itu dioles apa ya, Chef ya? Nah, iya saya lupa tadi ngomongnya ya. Wah, lupa. Jadi ini ada bastingannya. Bastingan ini dari 80 gram Vilma Prestige, 100 gram kecap manis, 50 gram saus tomat, 25 gram saus sambal, dan 15 gram madu. Nah, jadi pada saat kita selesai dikukus, nah ini kebetulan 1 menit lagi nih, kita tunggu aja ya. Nah, nanti kita oles di sini, kita oven di suhu 165 derajat 5 menit. Nah, itu bisa, nah kebetulan sudah selesai, bisa kita keluarkan. Ini ya, yang proses awal ini masih kukus ya teman-teman, belum panggang. Setelah ini sama Chef Ernest akan netes. Akan dioles dulu, olesan. Chef, ini resep olesan di flyer resep ada nggak, Chef? Sudah ada semua. Sudah ada, Nah, ini jadi jangan yang khawatir. Sudah jadi. Nah, tapi bisa dilihat ini kan ada gelombang udaranya. Berarti ini tadi saya mengisinya masih kurang padat. Kurang padat. Bisa ditusuk aja. Nah, itu cairannya dia akan keluar. Oh, gitu iya, ya. saya lupa tadi. Habis ditusuk, nggak ditusuk-tusuk. Jadi airnya tetap di dalam. Jadi nanti kalau sudah diisi, jangan lupa ditusukin, Bu.
ditusuk acak aja ditusuk-tusuk ya berarti aja ya. supaya nah ini cairan kayak gini nih nggak keluar. Oh ya. Teman-teman nanti prosesnya kalau setelah diisi jangan lupa ditusuk-tusuk dulu. Tadi Chef Ernest nggak tusuk-tusuk Iya, saya rata, cuman kelewat. beberapa area aja. Oke ya, jadi kan Jadi contoh ya, kalau kenapa sekalian tadi biar tanyakan kenapa tusuk, nah ini loh, supaya nggak ada udara seperti ini. Tadi kan nggak kelihatan, soalnya belum matang, ini kan sudah matang nih, kelihatan sekali kan, ini putih seperti ini, yang ini ada rongga seperti ini. ya kelihatan jelas di sini ada rongganya. Oke, kita sisihkan dulu, karena masih panas, jadi kita kerjakan yang sudah dingin dulu. Nah, ini udah siap yang udah dingin ya Chef ya. Iya. Loh, berarti setelah dikukus harus tunggu dingin dulu baru dioles ya Chef. Karena kalau langsung dipanggang, dia bisa pecah nanti kulitnya. Oh, ini ngediamkannya berapa lama Chef? Apa harus di kulkas? Oh nggak usah, sampai suhu ruangan aja nggak apa-apa. Berarti dibiarkan aja ya. Selama suhunya udah nggak panas, sudah suhu ruang. Setelah itu baru dioles. Nah kayak seperti ini terus kita oles. Nah ini sebentar tadi prestisnya sudah mulai mengental. Nah jadi kita oles saja semua bagian rata. Nah ini kan kelihatan loh kok cuman tipis, nggak kayak tadi mengkilat, kan baru sekali. Saya itu yang tadi ngulangnya 5 kali soalnya. Diolesnya sampai 5 kali ya, Iya. biar cantik ya Chef ya. Tiap menit tiap sorry. menit. Tiap 5 menit dioles maksudnya. Oh, tiap 5 menit dioles Ya, 5 teman-teman. menit terus kan keluar terus dioles lagi. Oke, kalau olesnya udah rata, kita tunggu ovennya panas. Baru kita masukin. Chef, ini tadi untuk bumbu olesnya itu semua bahan tinggal dicampur. Iya, tinggal dicampur aja. Kalau misalnya nih, Ada proses kalau masak ini nggak saya ya? tadi bikinnya Vilma Prestige semua dicampur jadi satu terus di microwave 1 menit sudah langsung jadi kayak gini. Oh, cuma di microwave buat supaya menyelelehkan. prestisnya cair. Oh ya. Jadi kita bisa oles seperti ini. Ini bagian bawah perlu dioles nggak Chef? Bagian baliknya maksudnya. Iya, bagian baliknya. Boleh dioles, boleh enggak. Tapi saya sarankan sih enggak dioles ya, karena pada saat ini dibalik takutnya kalau loyangnya enggak anti lengket nanti bisa sobek. Oke, kita masukkan. Kita tunggu selama 5 menit. 5 menit, terus kita bersihin ini dulu. Nah, sambil kita nyoba ayamnya ya. Nah, Sudah ini panas yang ini. sudah dihangatkan pakai microwave barusan. Jadi kelihatan kan di sini ada cairan atau basah atau embunnya di sini yang menandakan kalau supaya kalau ini tetap moist, biar tetap moist, jadi nggak kering gitu. Minta cara penyajiannya katanya. Cara penyajiannya. Kalau saya ini dimakan langsung. Sebentar. Sama isinya kayak Ini ya teman-teman, tadi ada yang tanya plastik wrapnya nggak kebakar kalau di microwave? Enggak, tenang, aman. Plastik wrap itu aman suhu panas, tapi jangan dipanggang. Dikukus nggak apa-apa. Plastik wrap bisa untuk kukus, bisa untuk microwave. Kita cobain makan aja. Cobain. Panggil apa? Panggil Gilby ya. Jadi kita bisa potong-potong di sini. Nah, motongnya terserah ya. Kita mau gimana pun sama aja. Pokoknya kan selera kita seperti apa gitu ya. Oke. Kita mulai dari bawah. Ini biarkan aja kan. Oke, berikutnya di sini. Ketebalan, ketipisan satu ayam jadi berapa? Tergantung dari kita motongnya seperti apa. Jadi disesuaikan semuanya dengan ini kita apa? Selera kita sendiri ya. Kita tata di sini. Ada bintang tamu bentar lagi nih.
nyobain. Oke, kita bersihkan dulu yang jatuh-jatuh. Telur. Chef sambil siap-siap. Sausnya. Tadi ada yang tanya chef, kalau misal nggak ada microwave, untuk manasinnya enaknya gimana ya chef? Nah, ingat kan tadi caranya ngukus seperti apa? Jadi begitu kita sudah Prestisnya beli yang saya ya. sudah mendidih airnya, kita tinggal masukin aja dengan api yang dikecilkan. Berarti dikukus ya chef ya? Iya. Dan kamu Sabar toh bintang top ini belum dipanggil. Chef sambil ada yang tanya chef, Oke. ini kulitnya crispy nggak chef? Oh ya enggak loh. Oh kalau ini nggak crispy Enggak ya? crispy ya. Jadi kita siapkan sausnya dulu. Sausnya ditaruh di Nah, tempat terpisah. sekalian saya jelaskan ya, sausnya tadi ini prestisnya dicairkan, terus bawang bombay tumis, baru cairan-cairannya dimasukkan. Cairan itu apa ya? Seperti saus Inggris, kecap manis. Sorry saya pakai LNP kalau untuk kalau yang di kentang nanti ya, beda dengan saus Inggris yang saya gunakan di saus ini. Berarti ini beda sama kalau teman-teman ada yang tanya, mungkin bebek packing ya yang kulitnya bisa agak crispy. Kalau ini nggak crispy. Iya, betul. Karena kan kelembapannya cukup banyak. Terus untuk panggangnya tadi api atas bawah ya chef ya? Panggang, oh ya boleh. Untuk Tapi saya proses sarankan kalau memang ditinggalnya cukup lama, mending api bawah aja supaya penampilan di bagian atasnya tetap bagus nantinya. Karena kan kita kalau lupa timer, lupa apa, takutnya. Berarti lebih disarankan api bawah aja, berarti ya. betul. Nah, kita siapkan sayuran yang sudah ditumis ya, tadi sebelumnya sudah saya tumis. Ini buat teman-teman yang ketinggalan, ovennya suhu 165, apinya disarankan api bawah aja. Lama waktunya berapa sih total tadi? Jadi kalau 5 kali ya sekitar 25 menit. Sekitar 25 menit. Dengan catatan tiap 5 menit Kita olesi. dioles ulang pakai bumbu olesan ya. Semua saya rasa cukup jelas untuk resepnya. Kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan langsung nanti. Kalau olesnya pakai bumbu barbecue jadian boleh nggak ya? Boleh. Jadi boleh sih pakai bumbu barbeque jadian, tapi ya selera lagi, cocok atau enggak. Selama cocok ya tidak masalah. Jadi intinya kalau kita masak itu selera kita seperti apa gitu aja. Oke. Nah, sebentar. Ada bintang tamu. Nah, ini katanya ada bintang tamu yang akan mencoba langsung ayam kodoknya ini. Kita kasih dulu kalorisnya. Banyak kan dulu. Ambilin dua. Sharing. Diambil aja. Berdua. Dua. Nah, ini salah satunya nih. Ini Bapak Wah. Michael. Oh, Silakan iya. dicoba dulu, Pak.
atau mau perkenalan diri dulu juga boleh. Promo-promo apa? Nah, Vilma Prestige untuk area Surabaya dan sekitarnya bisa langsung DM ke Instagramnya Chef Gary. Bisa dikirim Chef ya? Bisa. Per kilonya Per kilo 50.000. 50.000. Nanti bisa langsung DM ke Yang mau coba Vilma IG-nya Prestige. Chef Gary, Chef Miki, Chef Ernest. Nanti bisa dikirim Vilma Prestige-nya. Kita coba dulu. Boleh Chef ya? Boleh, silakan. Ya. Sebelumnya nggak kenal ya? Oh, Sebelumnya nggak kenal ya, jadi nggak ada perjanjian ya soal ini enak apa enggak ya. Belum aja. Chef ini ada sausnya langsung di Oh. tuang apa? boleh dicocol aja enggak apa-apa. Chef ada yang tanya nih, tadi kentangnya ngolahnya gimana ya Chef? Di Oh, iya. kukus Jadi, aja atau? kentangnya kita kukus dulu. Setelah kita kukus, baru kita tumis sama bawang bombay, LNP, dan lain-lainnya. Seperti yang diresep. Bagaimana Pak Michael rasanya? Onde mande. Onde mande. Mantap ya, berarti ya ini. Pakai Vilma Prestige di apa, Di ayam? adonannya, di sausnya, di kentangnya juga. Enak Rugi ya? lah, nggak coba rugi. Wah, Rugi rugi. banget. Buat teman-teman yang mau Vilma Prestige, kita bisa bantu jualkan untuk eceran. Bisa kontak melalui Instagram Chef Kim Gary. Tadi linknya beberapa kali Chef Kim Gary udah balas di chat ya. Bisa dari sana. Oke, kita akan lanjutkan membahasnya. Oh, ini dibawa aja. Oh, iya. Nanti buat di anak istrinya di rumah. Buat anak istri. Mantap. Oh iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ini saya matiin dulu aja, biar nanti saya lanjutkan. Yang penting ini dulu. Nah, ini ada pertanyaan, butuh waktu berapa lama untuk membuat? Nggak lama kok. Sebenarnya nggak lama. Kalau untuk ayam kodoknya saya. Jadi mungkin 1 jam pun sudah maksimal. Tapi belum termasuk kukus ya, baru stuffing dan lain-lainnya. Nah, berikutnya ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Saya sudah hitungkan costingnya di sini. Jadi untuk ayam prebiotik yang saya gunakan dengan ukuran 600 gram, 1 bowl seharga 22.000. Berikutnya saya menggunakan daging giling yang 1 kilo seharga 120.000. Ini banyak sekali di supermarket yang biasa teman-teman belanja. Karena saya menggunakan 200 gram satu resepnya, sehingga akan menghasilkan costing sekitar 24.000. Untuk telur dengan asumsi 1 kilo itu adalah 23.000 dengan isi 16 pieces, maka akan satu piecesnya akan menghasilkan harga 1.437. Berikutnya adalah roti tawar. Roti tawar cuma 30 gram. Kalau misalnya teman-teman beli roti yang 11 ribuan itu harganya isi 10, kita cuma pakai 2 lembar, itu sekitar 2.200-an. Berikutnya adalah susu cair dengan asumsi harga 22.000 per liter. Nah, itu kita cuma pakai 75 mili, maka akan menghasilkan cuma 1.600. Berikutnya chicken powder, kaldu ayam dengan harga 200 gram itu 20.000, maka kita hanya menggunakan 8 gram sehingga 800. Berikutnya dengan garam 5.000 kita dapat setengah kilo, itu cuma 80 rupiah. Berikutnya adalah bawang merah goreng. Bawang merah goreng ada di pasar yang sudah jadi, tapi bawang merah gorengnya seperti ini ya teman-teman, jangan yang pakai tepung, yang seperti ini. Ini sekitar 60 gram itu harganya 10.000, dan kita menggunakan 30 gram maka akan menghasilkan harga sekitar 5.000 sekian. Berikutnya Vilma Prestige dengan asumsi harga 1 kilo 50.000, dan kita untuk satu resep menggunakan 10 gram maka akan menghasilkan 500. Berikutnya gula dengan asumsi ya 18.000 1 kilo, dan kita hanya menggunakan gula sekitar 15 graman, maka sekitar 200 sekian. Untuk pala bubuk saya menggunakan pala bubuk yang kemasan kecil seharga 16.300, itu isinya 37 gram. Nah,
saya menggunakan 8 gram, maka harganya adalah 440. Berikutnya terus telur rebus untuk isian. Sama seperti yang di atas, cuman kita menggunakan 4, maka akan muncul harga 5.748. Nah, total dari ayamnya saja sekitar 67.537. Nah, di sini total semuanya, misalnya satu ini kos bahannya saja ya teman-teman, itu sekitar 103.000. Tentunya sayur dan kentangnya pun juga lebih banyak, tidak sesedikit ini. Bisa disesuaikan dengan kemasan kita nantinya. Berarti sorry ya, satu kotak itu berapa kurang lebih? Untuk kosnya 103. 103.000 tapi ya. tidak mungkin kan kita menjual dengan sayuran sesedikit ini. Jadi kita bisa menggunakan additional packaging yang seperti ini. Jadi bisa kita bungkuskan di wadah berbeda. Jadi Untuk kondimennya terpisah. ini ya macam-macam ya teman-teman. Terus berarti nanti untuk harga jualnya Nah. Chef, ini yang tanya semua. Jadi seperti ini. Totalnya saya belanja adalah 103.500. Dan untuk food cost standarnya adalah 30 sampai 32%. Saya akan menggunakan 32%. Jadi 103.500 langsung dibagikan 0,32. Maka hasilnya adalah 323.437. Nah, loh berarti yang sisanya keuntungan saya? Bukan. Jadi proporsinya adalah seperti ini. 32% costing, 32% electricity, water and gas. Berikutnya 36% adalah profit. Kita jual seharga 323.000. Bahannya aja ya, tidak termasuk packaging. Jadi misalnya 323.000 harga jualnya, cuman bahannya aja. Untuk packagingnya bisa langsung ditambahkan. Ya masa bahannya kita cuan, packagingnya dicuan juga, ya kemahalan nanti. Nah jadi kita belum ada yang matang. kita jual 8 ayam ini sudah bisa bayar listrik 1 bulan. Ya kan? Bayangin aja 32% sudah 103.500. Listrik mungkin yang 1.300 watt sudah 600 sekian misalnya. Gas beli yang 3 kilo sudah 3 pieces. Terus kalau air juga 92.000 sudah 800. Sudah bisa bayar listrik. Jadi bahkan kita bayar listrik 1 bulan pun kita bisa bikin 8 ayam ini juga lebih. LPG 12 kilo juga lebih kalau cuma 8 kan kita bisa pakai sehari-hari juga. Ayo segera open PO. Nah, mulai. buat yang sudah nonton ya kan, sudah tahu kan kalau ternyata ini gampang, berarti ditipu tuh sama yang jual ya. Jangan bilang ditipu, itu kerjanya mereka itu. Ya, oke. Jadi sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan sekarang. Kalau memang ada pertanyaan yang lebih main detail dan kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya via DM boleh, via Smart Plus juga boleh, nanti karena akan di forwardkan ke saya. Habis. Oh sudah Oh habis ini iya, teman-teman. benar. Nah, udah habis. Thank you, Chef. Oke, terima kasih Pak Mik. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau misalnya masih ada yang tanyakan, bisa ditanyakan lagi via DM. DM Instagramnya apa Chef? Diulang Chef. Instagram saya di Ernest Auditya sebentar. Saya buka aja ya. Ya, buka boleh. Nah, ini Instagramnya. Yes. Ini ya teman-teman Instagramnya Ernest Auditya. Ya, bisa di Jangan lupa di follow. Kalau DM. mau ada pertanyaan bisa DM juga. Oke, sudah 3:30, kurang hampir 3:30. Wah, Saya tutup berhasil. dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk ikuti live baking demo berikutnya ya. Di bulan depan juga ada. Minggu depan ada. Oh, minggu depan siapa? Lapis legit. Saya tanggal 29 tuh. Oh iya, Iya. tanggal Oh, 29 Lapis legit Bisco. ada Chef Gary yang akan mendemokan lapis legit Bisco. Cukup menarik kan? Buat Imlek. Nah, jadi kalau nanti misalnya mau bikin hantaran, kita bisa pakai seperti ini ya kan? Di tingkat yang pertama kita kasih ayam kodok, tingkat keduanya kita pakai lapis legit ya kan? Praktis sekali dan ekonomis sekali. Yang jelas haucon pasti ya. Oh, iya. Oke, sampai jumpa teman-teman
di sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman buat join. Jangan khawatir, semua resep ada di Instagram kita di Smart Plus Prof. Kemudian untuk video akan kita posting lagi setelah ini, jadi teman-teman bisa tonton ulang. Terus untuk 5 penanya beruntung akan kita umumkan setelah ini lewat story-nya Story. Smart Plus Prof ya. Sama di DM nanti. Sama di DM juga. Nah itu jadi Nah, Jadi ini Mas, baru yang 5 menit pertama. pertama. Ini nanti Chef Ernest ngelanjutkan. Ya, saya lanjutin dulu. Sesinya kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di live baking selanjutnya. Bye bye. nanti ini aja apa setelah jadi